Radio Roja 756 kHz. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. Radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pendengar Al-Raja rahimakumullah taala, alhamdulillah semuanya min fadli Rabbi, semuanya adalah daripada kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa pada malam yang berbahagia ini dengan antum sekalian. Semoga anugerah yang Allah berikan ini bisa kita syukur dengan baik, bisa kita jadikan sebagai satu sarana untuk tafaqquh fid din, satu sarana untuk menjalin persaudaraan, satu sarana untuk kita bisa mencapai ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwafillah, rahimakumullah. Berbicara tentang harta merupakan sesuatu yang hangat, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap hari kita berjumpa dengan yang namanya harta. Demikian tingginya kedudukan harta di hati manusia, sehingga menjadi sesuatu yang sangat dicintai dan sangat berharga bagi mereka. Mereka mencari harta ini pagi, siang, dan malam. Bahkan sebagiannya berangkat sebelum subuh, masih di malam hari, dan pulangnya pun di malam hari. Semuanya dalam rangka untuk mencapai yang namanya harta. Demikian Allah sifatkan manusia yang sangat mencintai, sangat cinta kepada harta. Allah sampaikan dalam satu surat Al-Adiyat ayat 6-8, innal insana li rabbih lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sulit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan keingkarannya tersebut. Dan sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak tercela bila tidak sampai membuat manusia tidak mensyukurinya. Karena harta adalah satu tuntutan kebutuhan pokok manusia untuk bisa hidup di setiap tempat dan zaman. Kecuali nanti di akhir zaman, di mana harta berlimpah ruah, sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya karena tidak dapat memanfaatkannya. Waktu itu kata Rasulullah SAW, orang sangat semangat untuk sholat dan ibadah yang tentunya lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan itu diketahui ternyata adanya di zaman-zaman dekat dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami. Beliau bersabda,
walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ayanzila fikum ibnu maryam hakaman muqsita wa imaman adla fayuksir as-saliba wa yaqtul khanzira wa yad'ul jizyata wa yafidul malu hatta la yaqbalahu ahadun wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Demi zat yang jiwaku tangannya, itu Allah Subhanahu wa taala, telah dekat turunnya Ibnu Maryam pada kalian sebagai pemutus hukum dan imam yang adil. Lalu ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus upeti jizyah, dan harta melimpah ruah, sehingga tidak ada seorang pun yang menerimanya, sehingga satu kali sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Demikianlah di zaman di mana Allah limpahkan harta kepada kaum muslimin sedemikian rupanya. Namun tetap kita katakan bahwa harta adalah satu tuntutan kebutuhan pokok manusia dewasa ini. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia tabiat untuk tidak puas dengan harta. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law yu'tan nasu wadiyan minal mal, labtagha salifan." Seandainya manusia diberikan dua wadi, dua lembah harta, tentulah mereka mengharapkan yang ketiga. Wa ma yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Dan tidak akan memenuhi, membuat kenyang perut Bani Adam kecuali tanah. Hanya kematian yang membuat mereka tidak mau mencari harta lagi. Wa taballahu ala man taba. Dan Allah memberikan taubat kepada orang yang bertaubat. Artinya ada orang-orang yang demikian tidak mencintai hartanya dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memaafkan mereka. Demikian juga pentingnya harta ini disampaikan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala dan diulang-ulang kata harta ini. Sehingga Allah mengulang kata harta dengan semua turunannya mencapai 86 kali. Dan Allah sebutkan kata rizki dengan turunan katanya mencapai 123 kali. Ini menunjukkan kata kaidah dalam tafsir atau ilmu tafsir Al-Quran dikatakan bahwa semua yang Allah ulang-ulang itu mengandung urgensi besar untuk makhluknya. Oleh karena itu, kondisi yang demikian ini ditambah lagi dengan Allah jadikan harta sebagai fitnah umat ini. Sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu hadhihi al-ummah al-mal." Setiap umat punya fitnah yang khusus untuk mereka, dan fitnahnya umat ini adalah harta. Oleh karena itu, kita lihat banyak kaum muslimin berjatuhan dalam mencari harta ini. Banyak kaum muslimin berguguran di jalan mencapai harta ini. Padahal mereka yakin dan tahu bahwa hanya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Sehingga Rasulullah gambarkan dengan sangat jelas bagaimana kondisi sebagian kaum muslimin yang sebagian tampak di hari ini. Kata beliau dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu am min al-halali am min al-haram." Akan datang kepada manusia satu zaman ketika itu seorang tidak lagi peduli dengan apa yang ia dapatkan, apakah dari yang halal atau yang haram. Sehingga bicara tentang harta ini demikian luas jangkauannya, demikian luas sisi-sisinya. Namun kita coba pada hari ini untuk memberikan kepada kaum muslimin satu kiat untuk mempermudah mendapatkan rezeki dan untuk melanggengkan atau membuat harta itu tidak hancur, tidak habis dan tidak cepat habis. Saya melihat Allah alam bisawab dari yang saya pelajari
bahwa keberkahan harta itu nanti akan didapatkan dalam 3 tanda. Yang pertama, mudah mendapatkannya. Yang kedua, awet dan gampang untuk menggandakannya atau untuk mengembangkannya. Dan yang ketiga, tidak mudah hancur dan tidak mudah berkurang. Dan nampaknya inilah yang kita inginkan. Kita ingin dapatkan harta dengan mudah. Kemudian awet, kemudian gampang untuk dikembangkan sehingga berlipat dan kemudian menjadi keberkahan untuk hidupnya di dunia dan akhirat nanti. Kita ringkas hal ini dengan poin-poin yang insya Allah bersifat praktis dan aplikatif. Yang pertama, kita semua yakin bahwa yang memiliki rezeki dan yang membagi-bagikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mewajibkan kita, Allah perintahkan kita untuk mewujudkan ibadah dalam hidup kita ini dan menanggung semua rezeki dan makanan yang kita butuhkan di dunia ini. Yang dengannya Allah berikan syariat, usaha-usaha dan upaya-upaya yang bersifat duniawiyah dan bersifat diniyah. Bersifat dunia adalah bagaimana kita berusaha dengan teori dan pengalaman yang ada sehingga bisa mengembangkan usaha-usaha tersebut. Mengembangkan harta tersebut. Yang kedua adalah yang bersifat diniyah, bersifat agama. Yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Rasulullah dalam sabda-sabdanya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ini adalah asas, pondasinya. Sedangkan yang pertama itu hanya sebagai pengembangnya, pelengkapnya saja. Dan sayangnya atau ironisnya kaum muslimin sekarang ini mementingkan untuk belajar mengenai kiat-kiat mendapatkan harta yang bersifat duniawiyah, keduniaan, dan merupakan kiat mencari rezeki yang bersifat agama ataupun syar'i ataupun diniyah. Padahal semuanya telah jelas dan telah disampaikan secara gamblang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan diperjelas dengan sabda Rasulullah dalam sunnah beliau. Di antaranya adalah yang pertama adalah amal soleh. Semua amal soleh adalah sebab untuk mendapatkan kemudahan rezeki. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa, ini umum, siapa saja yang beramal saleh dari kalangan laki-laki ataupun wanita dalam keadaan mukmin, maka niscaya Allah, kata Allah, kami nuhyiyannahu, memberikan kepadanya kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan sungguh kami akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang ia kerjakannya. Kata Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan juga Sa'id bin Jubair dan Atha rahimahumallahu ta'ala, makna hayatan thayyibah adalah kehidupan yang baik, rezeki yang mudah. Bahkan Allah sampaikan dalam surat yang lainnya, As-Saba ayat 4. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika lahum maghfiratu wa rizqun karim. Supaya Allah membalas orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka itulah yang mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia. Dan Rasulullah pun sampaikan dalam hadisnya yang cukup jelas. Beliau katakan, innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya wa ammal mu'minu
fa innallaha yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atih. Orang yang kafir jika beramal kebaikan, apa sih bentuknya? Ulat, rajin, dan lainnya. Maka Allah berikan kepada dia makan dunia ini. Dikasih kemudahan rezeki di dunia ini. Sedangkan mukmin yang beramal amalan kebaikan, maka Allah akan menyimpan untuknya kebaikan di akhirat, pahala. Dan Allah balas langsung di dunia ini dengan rizqan fid dunya ala ta'atih. Dengan memberikan rezeki di dunia dengan sebab taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata amal soleh yang kita perbuat, baik yang jaringan, kecil, sampai yang besar, semuanya bisa menjadi sebab kemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita berpikir kembali, mengingat kembali, memotivasi diri kita untuk beramal soleh, sehingga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan rezekinya yang demikian luas dan demikian banyaknya. Poin yang kedua, sebab yang kedua adalah bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tawakal adalah kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menggantungkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan tetap mengerjakan sebab-sebab dan usaha-usaha yang bersifat amaliyah. Tawakal dengan hati kita, namun harus dibuktikan dengan amalan kita berusaha mendapatkan hal tersebut. Takwa dan tawakal menjadi sebab kemudahan rezeki disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Allah firmankan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu lam yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan baginya jalan keluar. Ada solusi terus atas segala masalahnya. Dan akan Allah limpahkan rezeki dari tempat yang ia tidak duga-duga sebelumnya. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu telah mencukupkannya. Ayat ini langsung ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang lebih jelas dan lebih mudah diamalkan. Sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyampaikan, kata beliau, "Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu alayya hadhihi al-ayah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu lam yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Hatta faragha min al-ayah. Thumma qala, "Ya Aba Dzar, law anna an-nasa kullahum akhadhu biha lakafathum." Nabi mulai membacakan kepadaku, kata Abu Dzar, ayat ini, yaitu "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu lam yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Sampai selesai ayat tersebut. Kemudian mengatakan, "Wahai Abu Dzar, seandainya manusia semuanya mengambil ayat ini, bertakwa dan bertawakal kepada Allah, tentulah hal ini mencukupkan mereka. Mencukupkan dalam pengertian semua urusannya. Sebagaimana dijelaskan oleh penulis kitab Tuhfatul Ahwadhi di Syarhi Jami' At-Tirmidzi. Dia mengatakan, seandainya manusia betul-betul bertakwa dan bertawakal,
maka sungguh Allah akan mencukupi urusan dunia dan agama mereka. Oleh karena itu, Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam mengatakan tawakal adalah utama-utama sebab untuk mendapatkan rezeki. Demikianlah tawakal menjadi sebab yang utama dalam mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi memberikan pendekatan kepada kita. Pendekatan supaya memahami makna tawakal ini. Nabi mengatakan, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la ruziktum kama yurzaqu at-tayru taghdu himasa wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan benar, tentulah kalian dilimpahkan rezeki sebagaimana dilimpahkan rezeki kepada burung yang berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Menunjukkan kita lihat bagaimana seorang seekor burung yang demikian lemahnya hanya modal dengan kedua cakarnya dan dengan paruhnya, dan burung kecil tenaganya terbatas. Namun dengan tawakalnya dia berangkat pagi hari dan sore hari pulang dengan perut kenyang. Semua kebutuhannya tercukupi dengan tawakalnya burung ini. Gambaran yang jelas bagaimana Rasulullah berikan kepada kita pendekatan bagi kita yang pernah melihat burung berangkat pagi hari kemudian pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Subhanallah. Demikian juga manusia. Kita semua kaum mukminin bila bertawakal kepada Allah dalam mencari rezeki, Allah limpahkan rezekinya kepada kita. Kemudian ditambah dengan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya dalam mencari rezeki, yaitu memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Satu hal yang mudah, namun disyaratkan padanya paham apa yang diucapkannya. Bila mengucapkan astagfirullah, faham bahwa ia sedang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya istighfar di lidah, hatinya tidak ada. Istighfar yang ada padanya kekhusyuan, artinya hatinya memahami bahwa ia sedang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang hal ini Allah sampaikan dalam surat Nuh, mengisahkan perkataan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Di sana Allah berfirman mengisahkan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku sampaikan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya ia itu maha pengampun, maha pengampun. Maknanya setiap orang yang istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar dan faham maknanya, maka Allah akan ampuni dia walaupun dosanya besar sekali. Kemudian diberikan tambahan selain ampunan tersebut, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan untukmu kebun-kebun
dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ada beberapa faedah istighfar di sini. Yang pertama, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, turunnya hujan. Oleh karena itu, dalam kitab Surat Istisqa dianjurkan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dilipat gandakan harta kita. Dan demikian juga diberikan anak kepada kita. Yang kelima, Allah suburkan kebun-kebun. Dan yang keenam, Allah jadikan sungai-sungai di kebun-kebun tersebut. Sehingga tidak pernah kekurangan air sama sekali. Hal ini ternyata difahami oleh para salaful ummah dahulu. Dan Nabi pun memberikan keterangan tambahan dengan mengatakan, man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang memperbanyak istighfar? Siapa yang perbanyak istighfar? Allah jadikan baginya kemudahan dari semua kesulitannya. Dan Allah longgarkan dari semua kesempitannya. Dan Allah limpahkan rezeki dari tempat yang tak terduga. Riwayat Ahmad, dan kata Imam Ahmad Muhammad Syakir, isnaduhu sahih. Hal ini pun dipahami oleh Hasan al-Basri. Dikisahkan bahwa ada beberapa orang mengadu pada beliau. Wahai Imam, sekarang musim kering. Kemarau panjang, tidak ada air. Maka apa solusinya? Kata beliau, istaghfirillah. Istighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengatakan, wahai Imam, saya fakir, saya miskin, saya ingin dimudahkan rezeki. Maka doakan saya agar Allah mudahkan rezeki kepada saya. Maka beliau jawab, istaghfirillah, mohon ampunanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga mengatakan kepada sang imam, saya ini tidak punya ahli waris, tidak punya keturunan. Maka doakanlah wahai imam agar Allah melimpahkan, menganugerahkan saya anak yang saleh. Maka beliau mengatakan, istaghfirillah, istighfarlah kamu. Datang yang keempat, mengatakan, wahai imam, kebun saya pada kering. Maka beliau mengatakan, istaghfirillah, istighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, wahai imam, kenapa kok semua dengan istighfar? Kata dia, tidakkah engkau mendengar firman Allah mengisahkan kisah Nabi Nuh alaihissalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Allah Akbar. Demikian indah pemahaman para ulama salaf terdahulu yang memahami Al-Quran dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Bukan hanya teori, namun teramalkan, teraplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang keempat, yang mungkin yang terakhir dalam hal ini, adalah berdoa.
yang ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita itu berusaha ya pagi siang malam mencari rezeki tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah sebab yang penting dalam memperoleh rezeki. Karena ia adalah permintaan kepada yang Maha Pemberi rezeki. Yang yakin bahwa yang punya harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menguasai harta adalah Allah Subhanahu wa taala, pasti akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun berdoanya tentu dengan syarat-syaratnya, tentu dengan adab-adabnya yang para pendengar sekalian mungkin pernah mendapatkannya dalam banyak kajian di raja-raja ini. Nabi saja mencontohkan dalam beberapa hadis, ya, di antaranya hadis Ummu Salamah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla subha hina yusallimu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan dulu apabila selesai salat subuh, ketika selesai salam mengucap Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Permintaan pertama adalah ilmu yang manfaat. Karena adalah kunci kebahagiaan manusia. Kemudian rezeki yang thayyibah, rezeki yang banyak, yang bagus, yang bisa diamalkan dalam bentuk amalan nantinya. Dan amalan yang mutaqabbal yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah juga pernah berlindung kepada Allah dari kefakiran. Dalam hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal faqri wa a'udzubika minal qillati wa dhillati wa a'udzubika an azlima aw udlam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dan aku berlindung kepadamu dari kekurangan dan kerendahan, ya. Dan aku berlindung pada Engkau dari aku berbuat zalim atau dizalimi. Kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga, demikian juga Rasulullah SAW membimbing umat ini, ya, untuk bisa mendapatkan kemudahan rezeki yang nantinya insyaallah ta'ala menjadi sebab kebahagiaan dia di dunia dan akhirat nanti. Radio Roja 756 kHz. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. Radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Setelah kita mengetahui ada 4 ya, poin penting dalam upaya kita mencari sebab kemudahan rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah itu kita perlu juga untuk mengetahui sebab-sebab yang bisa membuat harta kita berkembang dan awet secara agama, secara diniyah. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tetap akan berkisar kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjelaskan hal ini, dan mencoba untuk menjelaskannya dengan secara ringkas, sesuai dengan waktu yang kita memang dibatasi dan tidak bisa kita buat bebas. Di antara sebab-sebab yang Allah tetapkan, yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa menjaga harta kita adalah berinfak di jalan Allah.
berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dijelaskan dengan sangat gamblang dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah sama atau serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir akan muncul 100 biji. Sehingga di sini kita lihat 1 biji menumbuhkan 700 biji yang baru. Juga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Maknanya bahwa mungkin saja Allah melipatkan harta kita melebihi 700 lipat ini. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Maha luas karunia-Nya maknanya Dia bisa mengaruniai kita melebihi 700 kali lipat. Dan Dia alim, mengerti, mengetahui, maha mengetahui apa yang kita perbuat. Dan demikian maka tampak jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan melimpahkan kepada kita, pasti akan melipat gandakan harta kita bila kita berinfak fisabilillah. Yang kedua adalah zakat dan sedekah. Timbul masalah di sini. Apa bedanya infak, sedekah, dan zakat? Sebab kita banyak lihat di kalangan kaum muslimin membuat lembaga amil zakat, infak, sedekah. Terkadang orang tidak bisa membedakan mana sedekah, mana infak. Adalah semua yang kita keluarkan, namanya infak. Baik itu untuk perkara yang baik maupun yang buruk. Sehingga kalau infak dikasih tambahan fi sabilillah. Sebab kaum kafir juga yunfiqun amwalahum liyasuddunna an-nasa an sabilillah. Orang kafir juga menginfakkan hartanya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini infak. Sehingga semua yang kita keluarkan namanya infak. Infak yang ada adalah infak yang fi sabilillah. Yang kedua adalah sedekah. Sedekah ini ada 2. Ada sedekah yang wajib, ada yang sedekah tidak wajib, atau tatawu atau sunnah. Dan tidak ada sedekah yang mubah, nggak ada. Kalau infak ada yang mubah. Kalau yang sedekah hanya adanya wajib dan sunnah. Sedekah yang wajib adalah sedekahnya laki-laki ataupun suami kepada sang istri dan anak-anaknya. Ini sedekah wajib. Dan sedekah tidak ada batasannya. Artinya tidak ada persentasenya. Sesuai dengan adat istiadat, sesuai dengan kemampuan yang ada. Yang kedua, sedekah yang bersifat tatawu atau bersifat sunnah. Contohnya wakaf tanah, sedekah jariah, dan yang lain-lainnya banyak sekali. Sedangkan zakat adalah wajib, tidak ada sunnahnya. Dan ia pada harta tertentu dan dalam ukuran yang tertentu saja. Itu zakat. Sehingga bisa kita ambil garis sederhananya, bedanya antara infak, zakat, dan sedekah dalam hukum, bahwa dalam infak dikenakan hukum haram, makruh, mubah, sunnah, dan wajib. Tergantung bagaimana dan kemana kita infakkan harta kita.
Yang kedua adalah sedekah. Dikenakan dua hukum. Wajib dan sunnah. Yang ketiga adalah zakat yang hanya dikenakan satu kewajiban, satu hukum saja, itu wajib. Sisi jumlahnya, infak tidak ada batasan. Sedekah pun demikian. Tidak ada ukuran tertentu dalam artian persentase. Dilihat kepada keadaan yang ada. Kalau misalnya keluarga itu butuhnya adalah 5 juta, maka itulah namanya zakat yang wajib pada tersebut. Dan seterusnya. Yang zakat itu hartanya terbatas pada jenisnya, ukurannya, dan yang dikeluarkan. Nisabnya sendiri dan berapa persen pun ada yang dikeluarkannya. Dan waktunya pun tertentu. Zakat harta setahun sekali. Kalau zakat pertanian ketika panen. Nah, zakat dan sedekah ini adalah sebab yang membuat harta kita berkembang, tumbuh berkembang. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Ambillah zakat dari harta mereka, hanya sebagian saja, yang punya fungsi membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman bagi jiwa mereka. Dan sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat dan sedekah bisa menumbuhkan harta dari banyak sisi. Di antaranya adalah Allah akan lipat gandakan pahala, Allah lipat gandakan harta tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Ma tasaddaqa ahadun bisadaqatin min tayyibin, wa la yaqbalu Allah illa tayyiba, illa akhadaha ar-Rahmanu biyaminih, wa in kanat tamratan fatarbu fi kaffir Rahmani hatta takuna a'zama minal jabal." Tidaklah orang bersedekah dari sesuatu yang thayyib, yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kecuali Allah itu akan mengambilnya dengan tangan kanannya apabila berbentuk korma, maka akan berlipat ganda di tangan Allah Subhanahu wa taala hingga lebih besar daripada gunung. Hadis riwayat Muslim menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala meribakan sedekah. Dan kata Allah, "Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat." Wa yurbi as-sadaqat. Sehingga sedekah yang sedikit dari seorang muslim yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan syariat Islam dalam sedekahnya, bisa Allah lipat gandakan melebihi besarnya gunung. Ini di antara sisi berlipat gandanya harta dengan sedekah dan zakat. Yang kedua, tidak berkurang harta tersebut, bahkan bertambah dari sisi barokah dan keselamatan harta. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis yang cukup panjang sekali. Rasulullah mengatakan, "Salasatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfadhuh." Ada 3 yang aku bersumpah atas 3 hal tersebut.
Dan aku sampaikan kepada kalian satu hadis. Fahfazuhu, hafalkanlah. Qal ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Kata Nabi Muhammad SAW, harta tidak akan berkurang. Harta hamba ini tidak akan berkurang dari sedekah. Wala zulima 'abdun madlamatan fasabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzan. Dan tidak seorang hamba dizalimi satu kezaliman, lalu ia bersabar atasnya, kecuali Allah tambahkan baginya kemuliaan. Yang ketiga, wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi baba faqrin. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta, pintu untuk ngemis-ngemis, kecuali Allah bukakan atasnya pintu kefakiran. Kemudian beliau katakan lagi, wa uhaddithukum hadisan fahfadhuh. Aku sampaikan satu hadis kepada kalian, maka hafalkanlah. Qala, beliau mengatakan, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini hanya milik 4 orang. Abdin razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama, seorang hamba yang Allah limpahkan, Allah rizkikan, Allah anugerahkan harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Lalu ia bertakwa padanya, bertakwa kepada Allah dalam harta tersebut. Wa yasilu fihi rahimahu. Dan menggunakan harta tersebut sebagai sarana untuk menyambung kekerabatannya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dan mengetahui bahwa ada hak-hak pada harta itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat, sedekah dan lain sebagainya. Fahada bi afdalil manazil. Ini adalah kedudukan yang paling utama. Yang pertama, yaitu seorang hamba yang Allah limpahkan harta dan ilmu, yang dia bertakwa dengan harta tersebut, dan ia gunakan untuk menyambung kekerabatannya, dan mengetahui bahwa ada hak Allah pada harta tersebut. Ini mendapatkan posisi yang paling tinggi. Yang kedua, wa 'abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Hamba yang Allah limpahkan ilmu, Allah berikan ilmu, wa lam yarzuqhu malan, dan tidak Allah berikan harta. Fahuwa sadiqun niyati. Dan dia ini orangnya sadiqun niyah. Niatnya itu benar, jujur, dan pas. Yaqulu, mengatakan, lau anna li malan la'amiltu bi'amali fulan. Seandainya aku punya harta seperti yang pertama tadi, tentulah aku kerjakan semua amalan fulan tadi. Fahuwa biniyatihi fa'ajruhu masawa. Maka ia dengan sebab niatnya tersebut, pahalanya sama dengan yang pertama. Yang ketiga, wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Hamba yang Allah anugerahkan harta, kaya, namun tidak Allah limpahkan rezeki kepada ilmu kepadanya. Tidak Allah anugerahkan ilmu kepada dia. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Maka ia gunakan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbahu. Tidak menggunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yasilu fihi rahimahu. Dan tidak juga menggunakan hartanya untuk menyambung kekerabatan.
wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan tidak tahu hak Allah pada harta tersebut. Fahada bi akhbathil manazil, ini menjadi kedudukan yang paling rendah. Yang keempat, wa 'abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman, hamba Allah yang tidak Allah limpahkan, tidak Allah anugerahkan, tidak Allah karuniakan harta, dan juga tidak ada ilmunya. Fahuwa yaqul, dia mengatakan, lau anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulan. Dia mengatakan, seandainya aku punya harta, tentulah aku akan amalkan harta tersebut dengan amalannya orang yang ketiga tadi. Fahuwa biniyatihi fawizruhuma sama. Maka yang keempat ini dengan niatnya mendapatkan dosa sama dengan yang ketiga tadi. Kita lihat bahwa ternyata ilmu punya peran sangat besar ya, dalam menyelamatkan seorang hamba daripada kesesatan dan dosanya. Kita lihat ya, yang pertama punya harta kaya dan punya ilmu, sehingga ia habiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua punya ilmu, tidak punya harta, namun dengan ilmunya ia berniat dengan benar dan jujur ya, bahwa ia akan menggunakan harta bila ia miliki sama kayak yang pertama. Dan ilmu punya peran sangat penting dalam hal ini, sehingga Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama salaf terdahulu sangat memperhatikan ilmu. Harta tanpa ilmu berbahaya, namun ilmu tanpa harta bermanfaat. Kita lihat ya, bahwa ternyata sedekah, ya, zakat dan infak itu bisa menumbuhkan harta kita menjadi lebih banyak dan lebih banyak. Dan terbukti, banyak bukti yang saya lihat dengan kedua mata saya dan saya dengar dengan kedua telinga saya ya, para dermawan-dermawan yang tidak pernah kekurangan harta walaupun sedekahnya ya, Masya Allah, walaupun zakatnya tertunaikan setiap tahunnya, walaupun infaknya juga demikian besarnya untuk membela Islam, untuk membela dakwah Islam yang benar ini. Dan sekarang bukan masanya, bukan waktunya kita untuk menyampaikan kisah nyata tersebut karena memang membutuhkan waktu yang cukup banyak. Yang berikutnya adalah menyambung kekerabatan. Menyambung kekerabatan. Ini juga termasuk cara ataupun sebab yang membuat harta kita lebih ya, barokah, lebih berlipat ganda. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Man sarrahu ayyubsata alaihi rizquhu aw yunsa'a fi atharihi falyasir rahimah. Siapa yang senang, siapa yang ingin diberi kelapangan rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah kekerabatan. Menunjukkan di sini bahwa menyambung kerabatan adalah perkara yang sangat penting bagi seorang muslim. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan banyak sekali keutamaan menyambung kerabatan ini. Demikian juga berjihad dengan harta dan jiwa. Berjihad ini merupakan sebab ya, kita mendapatkan kemudahan rezeki juga. Sebagaimana dalam surah As-Saff ayat 13. Demikian juga yang juga sangat penting untuk kita perhatikan adalah mengiringi haji dengan umrah. Sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunuba, kama yanfi al-kiru
kama yanfil kiru khabathal hadidi wadh-dhahabi wal fiddati wa laysa lil hajjatil mabrurati thawabun illa al jannah. Sertai haji dengan umrah, karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana tiupan api. Kita lihat pandai besi, ya, kalau dia itu akan menghilangkan kotoran besi, dipanaskan dengan api, ya. Menghapus kotoran besi, emas dan perak. Tidak ada balasan bagi haji, ya, yang mabrur kecuali surga. Demikian juga bekerja yang halal, bekerja dengan yang halal, ini juga menjadi sebab, ya, kemudahan rezeki. Dan yang akhir adalah kita bersyukur dengan yang ada, insya Allah Allah akan tambah dengan yang lainnya. Dan yang akhir khanfilah disampaikan bahwa kita punya harta jangan dihancurkan dengan kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berbuat riba, ya, ria, demikian juga kufur nikmat, ya, memakan harta anak yatim. Yang ini semua menjadi sebab kehancuran harta kita. Semakin digunakan untuk maksiat, semakin gampang hancurnya. Dengan demikian, mudah-mudahan yang singkatnya bermanfaat bagi kita semuanya. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, jazakallah khairan kepada Al-Ustaz Abdul Abbas Khalid Syamhudi Al-Hafizahullahu Ta'ala yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Bagaimanakah menjadikan harta kita barokah? Semoga menjadi keberkahan pula untuk beliau beserta keluarga dan tentunya bagi kita yang menyimaknya. Ikhwatal Islam, seperti biasa, sebagaimana yang telah kami sampaikan, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan seperti biasa untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan malam hari ini. Kami berikan kesempatan untuk yang pertama dari penelpon di 0218236543 atau juga bisa melalui pesan singkat kami terima di nomor 0819896543. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita di kesempatan malam hari ini. Kami angkat untuk yang pertama saja dari penelpon kita di malam hari ini. Halo. Halo. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana, Pak? Dengan Bapak Putra Pohan di Depok. Ahlan, silakan Pak Putra. Begini Pak Ustadz, saya mempunyai teman yang dia mempunyai ilmu agama, akan tetapi dia mencari rezekinya dengan cara menjual minuman keras. Dan dari jual minuman keras itu hartanya melimpah, sehingga ia bisa membeli rumah di sana sini. Apakah dengan cara menjual minuman keras itu dan banyak hartanya dapat dikatakan barokah yang Ustaz jelaskan tadi? Baik. Jazakallah khairan akhi, jawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Pak Putra, semoga Allah memudahkan kita untuk berjalan dari Allah, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya bahwa minuman keras itu haram. Itu haram. Dan menjualnya juga haram. Dan semua, ya, hasil jual beli haram itu tidak barokah. Mungkin, ya, hartanya dalam bentuk nominal mungkin besar, ya, bisa beli rumah, bisa beli ini dan bisa beli itu. Namun, ya, kita lihat barokah harta bukan hanya sekedar, ya, bertambahnya jumlah harta, namun juga bisa jadi, ya, barokah itu akan nampak pada kehidupannya, kehidupan yang bahagia. Dan akan tampak nanti kalau Bapak lihat kehidupan mereka nanti yang demikian ini, itu pasti akan mendapatkan di sana satu kejanggalan-kejanggalan, ya, satu kegelisahan, ketidaktenangan yang ada pada dia. Apalagi kalau dia misalnya mengerti ilmu syariat, mengerti itu haram, ya, ini bisa berbahaya bagi dia sendiri. Dan yakinlah bahwa maksiatnya dia menghilangkan barokah harta tersebut.
Oleh karena terlihat orang kafir demikian banyaknya harta mereka, namun tidak ada barokahnya. Hidupnya tidak akan bahagia dengan sebab mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tolong dipahami bahwa barokah harta bukan hanya bersifat dilipat gandakan harta tersebut, tapi mungkin juga dengan cara lain Allah memberikan barokah harta tersebut. Allah alam. Dan adanya harta berlimpah itu bisa jadi istidraj atau bagaimana? Bisa juga Allah Subhanahu wa taala ingin menyeretnya kepada yang lebih buruk lagi, sehingga ia mendapatkan kemudian beban dosa lebih banyak lagi. Waliyadzubillah. Dan diketahui bahwa maksiat sebagian melihatnya itu menyeru kepada yang lainnya. Artinya kita maksiat A, nanti kita diajak oleh syaitan untuk mudah ambil yang B, yang C, yang D, sampai akhirnya jadi kufur dan waliyadzubillah jadi ahlu neraka. Allah alam besar. Saya jazakallahu khairan jawaban Ustaz, dan berikut kami angkat pertanyaan dari penelpon yang kedua, ada Ibu Endang di Pondok Pekayon. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zakat mal. Itu kan 2,5% setiap tahun ya. Nah, kemudian itu tuh dikeluarkan setiap tahun atau cukup satu kali pada saat misalnya kita sudah terkumpul memenuhi nisabnya. Kalau misalnya memang setiap tahun harus dikeluarkan, dalilnya apa? Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Endang. Silakan Ustaz. Zakat harta kita ketahui merupakan satu di antara zakat-zakat yang Allah syariatkan dalam Islam, dan ini disyaratkan adanya nisab dan adanya haul. Nisab artinya jumlah harta yang kita miliki itu sudah mencapai nisabnya. Para ulama mengatakan nisabnya itu 85 gram emas, sehingga dikalikan dengan harga emas ketika adanya harta tersebut. Misalnya sekarang tanggal 2 Agustus kita hitung harta kita ternyata mencapai nisab. Kemudian terus kita lihat harta tersebut sampai setahun. Bila tidak berkurang, atau mungkin bertambah, maka dikenakan zakat tahun tersebut. Tadi 2 Agustus tahun 2011 kita keluarkan zakatnya tahun itu. Nah, kemudian kita tengok lagi setelah tahun 2011 itu, kalau dia berkurang dari nisabnya, nggak kena zakat. Namun bila ia tetap atau lebih dari nisabnya, maka tahun 2012 kena lagi. Apa dalilnya? Rasulullah katakan, la zakata fil mali illa idha hala 'alal haul. Tidak ada zakat pada harta kecuali berlalu selama setahun, menunjukkan bahwa zakat harta diambil per tahun. Dan salah atau keliru kalau orang mengambil di awal kemudian nggak diambil setelahnya, atau diambil per bulan oleh mereka. Karena kata ulama, haul adalah hal yang sangat penting dalam menentukan zakat harta tersebut. Wallahu ta'ala. Jazakallahu khairan jawaban Ustaz berikutnya, dan kami angkat dari penelpon yang ketiga untuk di malam hari ini di 0218236543. Halo. Halo. Ya, silakan. Dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku Abdillah. Di mana, akhi? Di Semarang. Ahlan, di Semarang ya. Silakan, Pak. Silakan, akhi. Iya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena punya pertanyaan seperti ini. Bagaimana jika anak kan seandainya punya hutang, terus ada rezeki, mana yang didahulukan? Apakah harus melunaskan dulu atau berinfak, atau kedua-duanya? Sekaligus melunasi hutang atau sekaligus dengan berinfak? Baik, itu saja, akhi. Nah, jazakallahu khairan, akhi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi membayar hutang itu baik, berinfak pun baik. Kalau kita mampu mengkompromikannya, infak jalan, utang lunas, masya Allah. Nah, itu yang terbaik. Namun bila seandainya ada muncul keterbatasan, artinya kalau kita infak
nggak bisa bayar utang. Kalau kita bayar utang nggak bisa infak, kita lihat kepada kondisi hutang tersebut. Bila hutangnya jatuh tempo, maka didahulukan membayar hutang karena dia wajib hukumnya. Ya, infak belum tentu wajib, tergantung kepada infaknya nanti ya. Jadi karena yang pertama itu membayar hutang adalah wajib jatuh tempo, maka wajib mendahulukannya. Pertama, ia menyangkut hak orang lain, sehingga ia muta'addi. Kemudian kalau seandainya harta utang tersebut itu masih jauh temponya, misalnya pembayarannya nanti 3 bulan yang akan datang atau setahun yang akan datang baru ada pelunasan, dilihat oleh kita. Kalau kita nanti diperkirakan mampu membayar, kalau kita gunakan untuk infak, mampu membayar nanti ketika jatuh tempo, maka itu diinfakkan dan hutangnya dibayar pada temponya saja. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan jawaban Ustaz. Dan setelah tadi kita angkat 3 penanya dari telepon, kami angkat berikutnya dari pesan singkat. Yang pertama dari seorang pendengar kita, dari seorang ibu di Bekasi yang bertanya, "Ya Ustaz, saya adalah seorang muslimah yang juga sebagai notaris. Namun saya sering mendapati di pekerjaan saya praktek di luar syariat, seperti halnya riswah atau suap menyuap dan juga bermuamalah dengan bank-bank ribawiyah. Saya terus berdoa untuk Allah berikan rezeki yang halal dan thayyib. Dan saya pun mendapati begitu banyak hal-hal yang menjadi rintangan di dalam pekerjaan saya. Apakah itu merupakan jawaban dari doa saya untuk bisa mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib untuk meninggalkan pekerjaan tersebut, Ustaz? Atau bagaimanakah? Mungkin ada nasihat dari Ustaz? Jazakallahu khairan. Tentang hal ini kita nggak bisa memastikannya karena perkara yang gaib. Mungkin saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan ibu, doa ibu, kemudian ingin menunjukkan jalan yang terbaik yang bisa membuat ibu mendapatkan harta yang halal. Mungkin saja, dan kita mohon mudah-mudahan demikian. Tapi untuk memastikan itu kita nggak berani, karena itu hal yang gaib. Yang kedua, nasihat saya kepada ibu dalam hal ini, yang pertama, kita punya kewajiban yang Allah perintahkan langsung dalam Al-Quran dan juga Nabi sampaikan dalam sunnah-sunnahnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita. Artinya kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupaya bagaimana caranya kita bisa mendapatkan harta yang halal, walaupun terkadang menghadapi banyak masalah. Bila didapatkan ada pilihan lain yang itu bisa kita kerjakan untuk harta yang halal, kenapa tidak? Toh Allah membuka rezeki bukan hanya pada pekerjaan ibu sebagai notaris, ataupun yang lainnya. Banyak orang yang bekerja di luar bidang keahliannya malah berhasil, gitu. Jadi demikian juga kita berusaha untuk husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita harus berprasangka baik bahwa Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita, Allah ingin kita itu hidup bahagia, dan kita berusaha. Yang pertama, Bu, yang penting dan sangat penting adalah belajar dulu. Jadi kita berupaya dalam beramal dengan ilmu. Kita berusaha untuk ngomong dengan ilmu. Kita berusaha memutuskan sesuatu dengan ilmu juga. Yakinlah, bila kita beramal, kita meninggalkan sesuatu juga karena ilmu. Artinya karena memang itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mudahkan urusannya dan Allah akan berikan barokah daripada amal yang kita perbuat tersebut. Demikian, yakinlah ini semua. Insyaallah mudah-mudahan kita di sini di radio sama teman-teman berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibu mendapatkan apa yang ibu minta, dapatkan harta yang halal, pekerjaan yang murni halalnya, dan kemudian bisa hidup bahagia dengan keluarga, mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, jazakallahu khairan jawaban Ustaz. Berikutnya dari pertanyaan masih dari pesan singkat dari Ibu Zora di Bekasi yang bertanya, Ustaz, apakah ada doa secara khusus yang bisa diamalkan ataupun ada amalan-amalan khusus yang bisa dilakukan ketika saya benar-benar mengalami kemerosotan dan kesulitan ekonomi di saat saya sedang berupaya dan berusaha menjalankan agama sesuai dengan sunnah ini? Bagaimana Ustaz nasihatnya? Sebenarnya sudah dalam materi saya, kalau ibu
lihat ya materi kita dari awal sampai akhir tadi, dari ibadah maghrib sampai sekarang, semuanya ada semua. Nabi juga ngajarkan doa sama kita. Habis subuh kita baca ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tapi doanya tentunya dengan syarat dan ketentuannya ya. Artinya harus ikhlas, juga khusyuk. Artinya khusyuk ini ketika kita doa kita tahu apa yang kita ucapkan ya. Artinya kita ketika ngomong Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, kita faham kita sedang minta kepada Allah ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan juga amalan yang diterima. Demikian juga Nabi juga mengajarkan kita untuk berdoa Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Jadi kita berusaha untuk mencoba mengamalkannya itu. Ya. Sehingga insya Allah dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon petunjuk, ya, kita alhamdulillah punya waktu mustajab dalam berdoa, misalnya seperti galawan terakhir, kemudian antara adzan dan iqamah, ya, ketika turun hujan, itu adalah waktu yang mustajabah, kita gunakan untuk berdoa, ya Allah mudahkanlah urusan kita, ya Allah mudahkan rezeki kita. Dan insya Allah Taala, ya, Allah tidak pernah bosan dengan permintaan hamba-hambanya. Kita minta sebanyak-banyaknya, tapi ingat, kita memohon tentunya harus paham apa yang kita minta. Jangan sampai mintanya demikian, ya enggak, lisannya lain bahasanya. Oleh karena itu saya lihat kepada kaum muslimin, ya, untuk membiasakan berdoa walaupun dengan bahasa yang kita pahami, bahasa Indonesia. Jangan sampai kita itu mewakilkan doa kepada orang lain, ya. Karena orang lain belum tentu ikhlas, tentu juga dia khusyuk, dan belum tentu bisa mengerti maunya kita. Oleh karena itu bercobalah untuk mandiri dalam berdoa dengan yang kita mampu, insyaallah taala, dengan mengambil sebab amal yang saya sampaikan tadi, ibu bisa dimudahkan rezekinya, dan kita pun demikian mohon pada Allah untuk memudahkan ibu, ya, keluarga mendapatkan harta yang halal yang melimpah insyaallah taala. Jazakallah khairan jawabannya, dan untuk ibu insyaallah mungkin kita akan bisa siarkan ulang ataupun akan kita simpan rekamannya di website, ya, agar bisa mengulang kembali pelajaran yang telah lalu. Tapi selanjutnya masih dari pesan singkat Ustaz dari saudara atau Bapak Hartono di Jakarta yang bertanya, Ustaz, banyak dakwah yang disampaikan oleh Ustaz yang mengajak untuk bersedekah atau untuk berinfak dengan iming-iming Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan yang berlipat ganda di dunia ini. Yang jadi pertanyaan, apakah hukumnya apabila kita berinfak atau kita bersedekah dengan keinginan atau dengan harapan Allah akan gantikan infak dan sedekahnya tersebut di dunia dengan ganjaran atau sedekah atau balasan yang berlipat ganda tersebut, Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz terhadap hal ini? Memang kita lihat masalahnya cukup lumayan harus jeli melihatnya. Karena yang pertama, ya, memang pahala itu ada. Dan Allah janjikan dalam Al-Quran, dan Nabi dalam sunnah-sunnahnya, dan kita nggak mungkin memungkirinya. Namun juga ada perintah untuk ikhlas, dan Allah tidak menerima amalan tanpa ikhlas, kan itu. Yang ketiga, Allah tidak sama sekali menentukan kalau sedekahnya sekian pasti dapatnya sekian, tidak mesti, bahkan mengatakan 10 kali sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat tak terhingga. Yang itu. Jadi sehingga kalau kita memahaminya dengan paham sederhananya, yang kalau kita itu berinfak bersedekah dengan ikhlas, ya, baik tahu faedahnya, baik tahu keutamaannya ataupun tidak, ya, maka akan alipatkan mungkin lebih daripada yang hanya berharap dengan 10 kali lipat misalnya. 10 kali lipat misalnya. Yang kedua, dakwah dengan cara seperti ini atau mengajak orang untuk berinfak dengan diiming-imingi pahala, ada
sisi negatifnya. Yaitu yang pertama, sang pendengar ataupun audiensnya ini itu punya tendensi materi lebih dominan ketimbang agama, sehingga membina orang untuk bersifat materialistis. Ini menyisi syariat Islam. Yang kedua, tidak membina audiensnya atau mad'unya ataupun muridnya atau pendengarnya untuk ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menyalahi aturan. Harusnya ya, kita mendulukan tujuan ya, dengan sarana sebagai jalan menujunya. Sekarang janji 10 kali lipat atau lebih itu kan sarana saja, sarana agar kita bisa beramal dengan ikhlas. Nah, kemudian kalau kita jadikan sebagai tujuan, kan salah namanya. Artinya yang jadi sebab jangan jadi tujuan, yang sarana jangan jadi tujuan. Dan kalau kita balik hal ini berbahaya bagi kaum muslimin, timbulnya fitnah, bukan timbulnya maslahat. Yang berikutnya juga banyak ya, di antaranya juga ada kesan bahwa kita mengukur Islam ini dengan angka, dengan angka matematika. Ini pun satu kekeliruan. Oleh karena itu saya memandang, masih ada yang lain-lainnya nggak sampaikan karena waktu cukup panjang ya. Ini kita harap pada pendengar semuanya untuk berpikir ulang, ya, untuk kemudian melihat bahwa ternyata Islam itu memiliki tujuan. Kita ibadah ikhlas, kita itu doa ikhlas, kita infak itu ikhlas. Infak itu ya enggak. Kalau kita lihat harta, gampangannya ada 3 kata para ulama. Yang pertama, harta yang kita pakai, kita makan, kita minum, habis, enggak sisa. Yang kedua, harta yang kita tinggalkan, kita simpan, yang ngambil nanti juga anak kita, ahli waris kita. Artinya kita kalau mati kan nggak bawa harta. Yang ketiga, harta yang kita simpan dengan infak fisabilillah, sedekah dan zakat, itu yang akan kekal. Itu yang kita bawa ke dalam alam kubur. Jadi sini kita melihat bahwa sebetulnya motivasi Allah Subhanahu wa taala di sini adalah untuk membuat kita semakin semangat bersedekah. Bukan hanya sekedar membuat orang sedekah sekali, setelah dapatkan keutamaan tersebut kapok dia untuk yang kedua kalinya. Takut kalau enggak tercapai apa yang diangan-angankan tersebut. Jadi ini saya lihat banyak kesalahan dalam dakwah seperti Allah. Jazakallahu khairan atas jawabannya dan semoga menjadi pencerahan untuk kita bersama. Kita angkat pertanyaan dari Ibu Meme di Pondok Aren, Jakarta. Silakan, Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau bertanya, Ustaz. Ini kan suami saya tuh dapat promosi jabatan. Tapi dari atasannya itu dia minta uang gitu untuk promosi tersebut. Dan suami saya bingung gitu, maksudnya memang sih dia tidak menemukan baru di sini gitu kan. Nah, itu bagaimana ya? Nanti kalau misalkan itu kan memang sudah tradisi di kantor itu gitu. Jadi kalau mau naik itu pasti ngasih gitu. Nah, itu nanti berkah tidak ya kalau memang kita seperti itu, dan harusnya bagaimana gitu Pak Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Pak, Bu ya, Ibu kita ucapkan selamat ya atas promosinya, mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua, pada kaum muslim juga pada Ibu semua, pada Ibu dan keluarga semuanya. Jadi memang kita sebagai seorang muslim ya, itu memiliki satu pegangan ya, untuk berusaha menampilkan Islam utuh. Ada sebagian yang punya istilah, misalnya kita harus transformasi ekstrim atau punya ide-ide gila dan sebagainya macamnya ya. Artinya kita coba untuk beda dengan yang lain-lainnya bila mengisi syariat. Kita coba untuk berbeda. Kita muslim. Artinya kita yakin bahwa bila itu adalah rezekinya kita, mau kita bayar tidak bayar, kan juga akan Allah berikan juga hal tersebut. Sebab yang nanti memberikan promo jabatan naik itu kan juga Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa setelah habis salat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa' dzal jaddi minkal jaddu.
Ya Allah, yang tidak ada yang bisa memberi kecuali yang Engkau izinkan untuk memberinya. Ya. Artinya tidak ada satupun yang bisa memberi kita manfaat kecuali yang Allah telah berikan pada kita semuanya. Dan juga wala mani lima ataita, dan tidak ada yang bisa mencegah bila Allah telah memberikannya. Maksudnya di sinilah letak seorang muslim diuji imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji bahwa ia harus bersikap sebagai muslim sejati yang beriman kepada Allah dan meyakini bahwa tidak ada satu kemanfaatan, satu maslahat, satu kebaikan ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya atasannya itu ya, jangan-jangan kita ngasih uang sama dia, ternyata ketahuan sama KPK, dan terakhir malah turun jabatan semuanya. Bukan naik tapi turun jabatan semua, kita nggak tahu. Jadi kalau kita jujur katakan bahwa kita Pak ingin memberikan budaya Islam yang baik, Bapak kalau ngangkat saya monggo silakan, kalau enggak saya nggak punya uang untuk memberi suap dalam hal ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah malah tinggikan jabatannya tanpa melalui mereka. Nah, itu. Yang kedua tentang harta, ya, harta yang diambil daripada perkara yang seperti ini, memang saya lihat dari keterangannya ada para ulama ada yang mengatakan tetap tidak akan barokah, sebab semua yang datang daripada kezaliman, daripada penipuan, daripada dosa, ya hasilnya juga akan barokah. Ayah mengatakan iya halal katanya hasil setelah suap, tapi dia wajib taubat dan wajib mengakui dosanya tersebut. Kan sama saja, berat semua, dua ini berat semuanya. Karena kan lebih baik tidak diterima kalau dengan suap menyuap, toh sekarang juga cukup tanpa suap menyuap juga gitu. Artinya alhamdulillah Allah rezekinya banyak, di mana-mana bisa kita dapatkan, tidak harus dari pekerjaan tersebut. Insyaallah Bu, kita di sini mengajak Ibu dan juga kepada Bapak ataupun yang lainnya untuk berusahalah ya, yakin betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan siap diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap diuji iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jazakallahu khairan jawaban Ustaz. Dan berikutnya ada Pak Eko di Cengkareng, di Cikarang, maaf, yang sudah masuk di telepon kita. Silakan, akhi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Afika barakallahu. Anak mau nanya ini Ustaz. Anak kan waktu itu punya tabungan. Terus karena anak mau rencanakan anak ngambil BTN nih, lagi itu mau ngelunasin utang, tapi kemudian kakak ada kebutuhan mendesak, anak disuruh beli rumah BTN, jangan beli BTN juga, suruh dibeli sama anak gitu. Akhirnya anak untuk ini kasihan sama Ustaz, sama anak sama kakak, saya beli BTN-nya itu. Nah sekarang kan anak jadi kan punya 2 BTN Ustaz ya. Nah itu kan termasuk tabungan anak tuh, yang satunya tuh. Karena kan nggak ditempati sama anak kontrakin. Nah itu kena zakat nggak Ustaz? Kena zakat mahal nggak itu rumah yang anak kontrakin itu? Syukur Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama kontemporer seperti Syekh Bakar Abu Zaid yang lainnya memang menetapkan adanya zakat untuk sewa menyewa rumah, karena mereka menganggap bahwa al-ijarah minal buyu'. Ijarah minal buyu'. Dan juga manhajnya Imam Al-Bukhari dalam sahihnya yang menjadikan kitab ijarah sebagai bagian dari kitab buyu'. Kalau demikian maka dikenakan zakat sesuai dengan kriteria ketentuan yang berlaku. Intinya kita para ulama rahimahullah dan nisabnya, ya, juga ada masanya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan jawaban Ustaz. Dan waktu tinggal 2 menit lagi, namun begitu banyak pertanyaan yang masuk saja. Mungkin kita akan berikan kesempatan dari pesan singkat kembali Ustaz, yang mungkin kita anggap mewakili dari begitu banyak pertanyaan. Dari Bapak Martai ya di Pamulang. Ya Ustaz, saya biasa bersedekah untuk janda dan anak yatim yang saya salurkan melalui ketua RT setempat Ustaz. Tapi begitu saya cek ke lapangan, ada sebagian yang tidak disalurkan. Bagaimana Ustaz, sedekah saya diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana sikap saya terhadap ketua RT tersebut Ustaz? Semua yang kita keluarkan itu semua ada ganjarannya. Karena Allah Subhanahu wa taala meminta untuk mengeluarkan saja. Kita diminta untuk mengeluarkan sedekah, ya. Sedangkan nanti apabila digunakan oleh orang tidak pada tempatnya, maka itu dosanya ditanggung oleh orang tersebut. Namun bila kita tahu ya, bahwa zakat kita, sedekah kita
diselewengkan, maka kita tarik dan kita ganti dengan orang lain yang lebih amanah untuk menyampaikannya. Ya. Jadi ini penting sekali untuk kita sampaikan. Memang banyak sekali kita lihat penggunaan ataupun penyaluran sedekah, infak dan juga zakat yang memang kadang-kadang diambil, dicuri oleh orang. Ya. Ini semua dosa tetap di tangan yang mencuri, yang mengambil, dan insya Allah pahala tetap tidak berkurang. Cuman akan lebih barokah, akan lebih baik kalau kita ikut melihat bila memang ditipu, masa kita mau ditipu orang. Nah tentu akan kita ambil, kita alihkan ke orang lain. Jadi kalau itu lihat Pak RT itu ternyata tidak amanah, ambil, gantikan ke orang lain lebih amanah. Nah, ini bila melihat langsung kejadiannya, ya, artinya kita tahu betul nyatanya. Tapi kalau kita hanya dengar seudon, saya kira tidak baik kita berburuk sangka kepada. Lebih bagusnya secara langsung saja, Pak Ustaz, ya. Ya kan tidak mesti orang bisa punya kemampuan waktu untuk langsung ke janda dan juga anak yatim. Tidak mesti kita punya ini. Makanya kita katakan bahwa seandainya memang bisa langsung kan lebih utama. Betul. Yang kedua juga mengenalkan kepada masyarakat bahwa orang-orang yang mampu, yang punya kemampuan, kaya juga punya empati kepada masyarakat kecil. Ya. Dan ini akan menimbulkan ukhuwah kepada dia. Artinya dia lihat dan dia sadar bahwa ternyata orang kaya juga punya peran kepada mereka. Jadi penting sekali untuk disampaikan kepada mereka sebagai pesan-pesannya kepada mereka bahwa Islam itu sebetulnya memberikan satu sistem interaksi antara kaya dengan miskin yang demikian hebatnya. Ya. Namun juga bila nggak mampu untuk langsung, saya kira juga menggunakan orang ketiga juga tidak masalah. Yang penting harta kita terjaga dan kemudian bisa pada tempatnya. Seandainya zalimi, insya Allah dengan zalimi dan sabarnya kita, Allah akan mudahkan menambah kemuliaan pada kita semuanya. Wallahu a'lam. Baik. Sepertinya pertanyaan dari Bapak yang dari pemulang tadi menutup perjumpaan kita, Ustaz. Kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan atas kelonggaran dan kesempatan yang Ustaz berikan di kesempatan malam hari ini, Ustaz. Dan mungkin ada satu kesimpulan akhir untuk menutup perjumpaan kita, silakan, Ustaz. Kesimpulan yang saya bisa berikan kepada para pendengar semua, yang pertama adalah bahwa ternyata Islam itu adalah agama yang lengkap, ya. Agama yang betul-betul menuntun umatnya sampai hal-hal yang kecil, ya, dituntun oleh Islam, ya. Sehingga tinggal kita sebagai seorang muslim itu bagaimana mau belajar Islam, ya. Bagaimana mengerti Islam secara utuh, tidak parsial, tidak sepotong-sepotong, ya. Kalau sepotong-sepotong nanti bahaya. Islam ini dipahami sepotong, akhirnya ya jadi masalah, jadi malapetaka bagi kaum muslimin. Jadi Islam itu kalau dipahami dengan benar, itu akan menimbulkan kemudahan yang ada. Oleh karena itu saya mengajak pada hadirin sekalian, ya, kita sangat sempit untuk memanfaatkan media seperti radio kita, Radio Roja, ya. Kemudian juga mungkin media lainnya yang bisa bermanfaat bagi kita untuk thalabul ilmi, untuk belajar, ya, dan untuk kemudian komunikasi dengan para ustaz, para dai di daerah masing-masing, ya, yang memang punya komitmen besar untuk mengajak umat memahami Islam dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga pernah terpahami dengan utuh oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kita ajak, ya, mereka untuk mungkin pertanyaan, ya, tanya jawab dan lain sebagainya. Alhamdulillah tersyukuri, ya, dengan adanya media yang demikian ini bisa memudahkan kita untuk lebih baik dalam mengamalkan Islam ini. Dan insya Allah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh barokah, yang menjadi sebab kita bersatu dalam iman dan takwa, kita bisa bersatu dalam ilmu dan amal saleh insyaallah taala. Dan saya secara pribadi mengucapkan jazakumullah khairan kepada para mas'ul juga, ya, mereka yang membantu Radio Roja ini. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dimudahkan waktunya, dimudahkan juga ilmunya, sehingga bisa jadi barokah dimanapun berada. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Radio Roja 756 kHz للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم Radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.